Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Ibu? Tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kita di dunia pendidikan ini. Baik Bapak Ibu guru, saya mengingatkan kembali, ini semester genap sudah mau berakhir. Tentunya Bapak Ibu guru akan disibukkan lagi dengan pengisian e-rapor. Di video kali ini saya akan coba mengingatkan bagaimana cara membuat perencanaan dan mendownload format import pada e-rapor. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang e-rapor pada bagian pengisian perencanaan dan download format import. Nah Bapak Ibu, sebelum langkah lebih jauh perlu Bapak siapkan dulu tentang jaringan internetnya sudah ready. Kemudian Bapak Ibu juga menyiapkan daftar nilai harian semua KD, baik pengetahuan ataupun yang keterampilan di format daftar nilai yang sudah Bapak Ibu siapkan. Tentunya Bapak Ibu sudah isi semua seperti ini contohnya. Misalnya di nilai harian 1, tugas, kemudian remedial, sampai nanti yang di copy pastekan pada format import nilai yang kita download dari e-rapor adalah yang nilai harian 1 pada KD yang pertama. Begitu juga seterusnya sampai KD, semua KD Bapak Ibu yang ada, baik pengetahuan atau keterampilan. Nah ini dulu yang Bapak Ibu siapkan. Mudah-mudahan kalau ini sudah siap, bisa kita lanjutkan mengisi di perencanaan e-rapor. Silahkan berikutnya disimak langkah berikutnya. Yang pertama kita masuk di e-rapor, Bapak Ibu ya. Silahkan masukkan username Bapak Ibu, kemudian password, kemudian pilih kurikulumnya, kurikulum 413 paket, kemudian pilih ini masuk sebagai apa, sebagai guru tentunya dipilih, kemudian di sini adalah semesternya, semester dan tahun ajaran. Tahun ajarannya berarti tahun 2020-2021, semester genap, kemudian masuk. Oke. Nah, sudah masuk, kemudian Bapak Ibu cek di sini total kelas Bapak Ibu yang ajar. Ini saya ada 3 kelas. Ini jumlah mapelnya 1 yang saya ampu, jumlah anaknya 92. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, kalau ini belum sesuai berarti silahkan dikomunikasikan dengan bagian Dapodik ya Bapak Ibu ya. Baik, langkah selanjutnya Bapak Ibu klik di sini. Data kompetensi dasar, diklik data kompetensi dasar. Kemudian Bapak Ibu pilih mapelnya. Mapelnya apa di sini? Misalnya ini matematika saya. Nah, ini adalah KD yang ada pada matematika yang saya ajar kelas 9, kurikulumnya nasional. Ini KD-nya. Kalau gunakan kurikulum nasional, ini KD-nya. Silahkan dicek apakah udah sesuai belum, ngajarnya kelas berapa. Di sini pilih. Nah, ini tampilannya kan hanya 10 Bapak Ibu ya. Kalau mau banyak tampilannya di bagian ini, tampilan dirubah aja biar sampai 100 gitu, klik aja 100. Nah, sampai 100 kan kelihatan semua ini bawah. Banyak Bapak Ibu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu cek kira-kira sudah sesuai belum, kelas berapa. Saya kelas 9. Nah, kelas 9 itu hanya 1 KD nih, sudah sesuai. Ini sesuai dengan kurikulum nasional yang Permen 337 ya. 37 sudah sesuai. Oke. Kalau belum sesuai bagaimana? Kalau belum sesuai Bapak Ibu klik edit ini. Ini yang kuning ini Bu ya. Bapak ya. Ini klik edit, maka bisa diedit. Ya, kita tunggu. Nah, di sini semesternya, kelasnya kalau belum sesuai bisa diedit ini. Misalnya ini seharusnya semester 2. Ya klik aja ini diganti semester 2 gitu. Nah, gitu ya. Dan seterusnya ini juga begitu nantinya. Sampai kalau sudah terisi semua, sudah sesuai, klik simpan. Paling bawah klik simpan. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan kurikulum nasional. Tapi kalau misalnya gunakan Balitbank, ya klik yang Balitbank. Klik Balitbank. Nah, seperti ini. Cek lagi KD-nya.
sudah sesuai apa belum sampai bawah, cek ya. Yang kelas Bapak Ibu ajar aja, yang lain cuekin aja Bapak Ibu ya. Yang dilihat yang kelas Bapak Ibu ajar. Nah ini saya kelas 9 sudah sesuai, semester 2 hanya 1 KD 37 dan 47. Ini pengetahuan, ini keterampilan. Jangan lupa klik simpan ya Bapak ya, klik simpan. Kalau sudah sesuai, langkah berikutnya Bapak Ibu klik rencana penilaian. Nah ini rencana penilaian, diklik ya. Rencana penilaian ini ada rencana penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, dan bobot penilaian harian, PTS, dan PAS ya. Nah ini Bapak Ibu semua diisi. Yang pertama misalnya saya di rencana penilaian dulu, pengetahuan. Urut Bapak Ibu ya ke bawah ya, biar tidak tertinggal. Nah, setelah diklik rencana pengetahuan, di sini ada kelas. Silahkan dipilih kelasnya, diurutkan aja. Misalnya saya 91 dulu, mata pelajarannya matematika. Kemudian pilih jumlah penilaiannya. Ingat jumlah penilaian sesuai dengan jumlah KD Bapak Ibu ya. Kalau KD-nya hanya 1, kebetulan saya tadi hanya 1, berarti pilih 1. Kalau Bapak Ibu di semester ini KD-nya ada 5, pilih 5. Dan seterusnya. Gimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya. Saya 1, saya pilih 1. Ya. Kalau tandanya merah seperti ini artinya sudah melaksanakan perencanaan. Ya, sudah melaksanakan perencanaan. Ini kita coba aja. Misalnya belum. Ini saya pilih bentuk penilaiannya apa di penilaian pengetahuan ini. Saya misalnya tes tertulis. Nah, karena KD-nya 1, di sini 1. Kemudian jangan lupa nih centang di sini nih, di KD-nya dicentang. Nanti kalau ada 5, berarti di sini muncul KD-nya 5 Bu ya. Kalau ada 2, KD-nya ada 2 di sini. Ingat mencentang penilaiannya di sini diklik aja, kemudian diagonal Bu ya. Kalau ada 2, diagonalnya ke sini. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah, jangan lupa simpan. Simpan. Nanti kalau udah semua, kalau sudah selesai semua, Bapak Ibu, terus kelas yang berikutnya 93 sama. Ya, pilih mata pelajarannya, jumlah KD-nya, dan seterusnya. Misalnya ini lagi 1, gitu ya. Nah, di sini pilih tesnya, tulis. Ya, simpan, jangan lupa ya. Jangan lupa simpan. Terus berikutnya masih di pengetahuan, misalnya saya 95. Mata pelajarannya matematika. Misalnya KD-nya ada 3 lah ya misalnya. Nah, di sini kan muncul 3, Bu. Berarti ini isi dulu. Yang pertama tes tertulis, yang kedua tes tertulis, ketiga tes tertulis. Ya. Di sini nanti diisi diagonal 3. Gitu ya. Karena KD-nya saya itu hanya 1, maka munculnya begini. Nanti kalau Bapak Ibu KD-nya ada 3, di sini pasti di sini muncul 3. Ingat yang diklik di sini 1, di sini diagonal begitu Bapak Ibu ya. Jangan lurus, ini diagonal. Ingat ya, diagonal. Kemudian simpan. Kalau pengetahuan sudah semua kelas, kemudian di keterampilan. Keterampilan juga sama. Ini diisi misalnya 91, mata pelajarannya matematika saya. Kemudian pilih KD-nya ada berapa. Ingat jumlah penilaian ini adalah sesuai dengan jumlah KD. KD-nya kalau ada 5 berarti ya diisi 5 gitu ya. Karena saya hanya 1 ya saya pilih 1 saja. Kemudian di sini jenis penilaian keterampilannya apa? Misalnya saya proyek. Kemudian ini KD-nya hanya 1, klik sini saja. Kalau nanti KD-nya ada 2, ingat diagonal Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa simpan. Begitu dan seterusnya, pilih yang kelas berikutnya. 93, begitu 95 sampai semua kelas. Sudah semua selesai, baru berinjak ke sikap. Sikap juga begitu, pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya, kemudian di sini centang semua. Kalau sudah centang semua, jangan lupa simpan. Nggak susah kok Bu ya, Bapak ya. Bisa, yakin bisa. Ingat, karena sudah biasa ini, hanya mengingatkan saja saya Bapak Ibu ya. Kemudian di butir sosial juga begitu. Sama langkahnya, pilih kelas, urut saja ke bawah, mata pelajaran. Nah ini dicentang semua, kemudian simpan. Terus sampai seterusnya, sampai semua kelas.
Kemudian yang terakhir bobot. Jangan lupa bobotnya ini ya. Bobotnya kelas berapa? 91. Mata pelajarannya matematika. Kemudian bobotnya ini tinggal simpan. Ini 211 sudah otomatis, tinggal simpan. Lagi kelas berapa lagi? Terus semua kelas Bu ya, Pak ya. 93 itu juga simpan. 95 mata pelajarannya jangan lupa diisi apa. Nah, dan seterusnya. Jadi jangan lupa milih mata pelajaran dan ke kelas, kemudian simpan. Baik, kalau udah rencananya sudah semua selesai, maka langkah berikutnya download. Nih, download tuh ya. Download format import. Nih, kita klik download format import. Ya. Ini kalau kita klik munculnya seperti ini. Pilih kelas, kelasnya 91 dulu, urut ya Bu ya dari atas, Bapak. Kemudian pilih mata pelajarannya. Nah, muncul seperti ini. Yang di-download adalah yang biru ini. Klik aja Bu. Ini kita klik. Nah, klik terus. Ini juga kita klik. Ini juga kita klik sampai 5-5-nya. Agak jeda sedikit ya Bu ya, jangan buru-buru. Jeda 2 sampai ya 30 menit lah. Maaf, 30 detik lah, setengah menit ya. Kemudian klik ini. Terus setengah menit kemudian klik ini biar kesempatan download dulu. Kemudian klik ini biar nggak tertumbur. Nah, kalau udah selesai baru nanti dilihat di downloadan Bapak Ibu nanti muncul ini. Nah, ini ya, di sini di downloadan lihatnya sudah terlihat kalau ya di downloadan. Nah, ini kembali lagi. Ini kalau sudah semua, kemudian lanjut ke kelas berikutnya, kelas 93. Kemudian jangan lupa mata pelajarannya. Nah, ini klik lagi download semua. Ini punyanya 93. Udah semua terdownload, pindah lagi kelas yang lain. 95. Mata pelajarannya jangan lupa. Nah, terus klik download semua. Ingat ya, diberi jarak, jangan klik. Wah, nafsu betul. Kalau cepat jangan nanti tertumbur nanti yang lain ya. Diusahakan diklik setengah menit, baru klik berikutnya setengah menit. Kasih kesempatan biar download dulu. Nah, begitu. Jangan yang oranye ini, yang biru ini Bapak Ibu ya. Yang hijau apa biru ini ya. Ini yang diklik downloadnya. Ya, kalau sudah semua hasil downloadan tadi, Bapak Ibu, ini hasil downloadannya silahkan diisi. Ngisinya dari mana? Ngisinya Bapak Ibu ambil dari format penilaian yang sudah ada, tinggal dikopikan saja. Ya Bapak Ibu ya, dikopikan di format import. Nah, di format import nanti kalau sudah diisi, tinggal kita masukkan lagi, diunggah melalui di sini ada import nilai siswa. Nah, import nilai siswa nanti ini di video berikutnya. Ini belum dulu ya. Sementara baru sampai bagaimana membuat perencanaan. Ya, langkah awal tadi KD-nya Bu ya, maaf. KD-nya kita cek dulu sudah betul apa belum. Kemudian rencana penilaian itu ada 5, ada pengetahuan, keterampilan, spiritual, sosial, dan bobot. Kemudian kalau sudah terisi semua baru di download ini tadi ya Bapak Ibu ya, download ini. Nah, sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami sampai download. Kemudian format yang sudah di download jangan lupa diisi. Nah, ini format yang download ya Bapak Ibu ya, silahkan diisi ini nilai akhir tiap KD yang diambil dari mana, dari data nilai yang sudah Bapak Ibu punya di setiap KD-nya, dari nilai tugas, nilai ulangan harian, dan seterusnya. Nah, yang nilai akhirnya itu kita masukkan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sudah terisi semua, ini kita bisa copy paste Bapak Ibu ya. Tapi jangan nafsu langsung copy paste Bapak Ibu ya. Cek dulu nama siswanya ini sudah betul nggak, sudah urut tidak, sudah sama belum dengan nama siswa yang ada di data nilai kita. Begitu. Jangan lupa dicocokkan dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa, nanti takutnya tertukar. Kasihan yang nilainya tinggi tertukar dengan nilai yang kecil, itu kasihan. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai sini
bisa dipahami untuk video kali ini tentang bagaimana memasukkan nilai rapor dari mulai perencanaan sampai mendownload. Untuk video berikutnya akan saya ingatkan kembali bagaimana cara mengimport, ya, bagaimana caranya untuk bisa masuk di e-rapor. Kemudian juga tentang wali kelas, ya, ada bagaimana tugas wali kelas untuk mengisinya di e-rapor ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oh ya, tertinggal sebentar ya. Tertinggal tadi tentang ini. Ini saya ingatkan kembali untuk ngecek apakah sudah lengkap perencanaannya ini di dashboard ya Ibu ya. Dan dashboard ini diklik, kalau sudah biru begini, ini kelas 91 sudah lengkap perencanaannya nih. Jumlah perencanaan sudah lengkap sampai bobot. Ini ngeceknya di dashboard. Kalau masih ada yang bolong di bagian mana, itu di perencanaannya diulang kembali. Misalnya di bagian mana yang masih bolong belum direncanakan. Ingat Bapak Ibu ngeceknya di dashboard. Nah, di sini nih kelihatan perencanaan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu semua ya. Silakan untuk memulai pekerjaan. Semoga dimudahkan pekerjaan Bapak Ibu. Kita bismillah, mudah-mudahan semua bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.